Sampaikan bahwa insiden pusat data sementara ini adalah serangan siber dalam bentuk ransomware dengan nama Brainkeeper Ransomware. Ransomware ini adalah pengembangan terbaru dari ransomware Lockbit 3.0. Dilakukan oleh Lockbit 3.0. Kita tahu Lockbit ini adalah suatu organisasi yang memang sering melakukan peretasan. Ini modifikasi dari Lockbit dan Lockbit 2.0 yang dulu juga pernah meretas Bank Syariah Indonesia dan minta tebusan. Kali ini juga minta tebusan 8 juta dolar ya, atau lebih dari 200 miliar rupiah. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari Setiadi mengatakan bahwa pihak yang menyerang pusat data nasional dengan virus ransomware meminta tebusan sebesar 8 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 132 miliar rupiah. Ia mengatakan Badan Siber dan Sandi Negara menggelar konferensi pers di Kementerian Kominfo siang hari ini terkait serangan terhadap PDN. Ini banyak pertanyaan, ini bentuk serangannya, insiden ini apa? Perlu kami ketahui, kami sampaikan bahwa insiden pusat data sementara ini adalah serangan siber dalam bentuk ransomware dengan nama Brainkeeper Ransomware. Ransomware ini adalah pengembangan terbaru dari ransomware Lockbit 3.0. Jadi memang ransomware ini kan dikembangkan terus. Jadi ini adalah yang terbaru yang setelah kita lihat dari sampel yang sudah dilakukan sementara oleh forensik dari BSSN. Tentu ini perlu kita ketahui supaya bisa mengantisipasi di tempat kejadian yang lain, dan ini segera kita sampaikan juga kepada instansi ataupun teman-teman yang lain, dan sekaligus sebagai lesson learned untuk kita untuk memitigasi kemungkinan bisa terjadi. Jadi ini pentingnya. Jadi ini sedang berproses, tapi kita sudah mengetahui jenis serangan ini. Budi Ari mengungkapkan serangan tersebut merupakan virus ransomware jenis baru dari Lockbit 3.0. Pakar telematika Roy Suryo juga memberikan respon atas peretasan yang terjadi pada pusat data nasional tersebut. Ya, apa yang terjadi hari-hari ini terjawab sudah. Tadi sudah disampaikan oleh Kepala BSSN, Badan Siber dan Sandi Negara, Pak Hinsa Siburian, bahwa PDN atau Pusat Data Nasional Sementara yang ada di Surabaya itu terkena ransomware ya, dan ransomware-nya sudah disebut tadi dilakukan oleh Lockbit 3.0. Kita tahu Lockbit ini adalah suatu organisasi yang memang sering melakukan peretasan. Ini modifikasi dari Lockbit dan Lockbit 2.0 yang dulu juga pernah meretas Bank Syariah Indonesia dan minta tebusan. Kali ini juga minta tebusan 8 juta dolar ya, atau lebih dari 200 miliar rupiah. Yang sangat saya sayangkan, pertama ya, penjelasannya baru dilakukan setelah lebih dari 4 hari ya, semenjak sistem ini down pada tanggal 20 Juni yang lalu. Ini sangat-sangat terlambat dan transparansi pemerintah sangat dipertanyakan. Yang kedua, pemulihannya juga sangat lambat. Ya, ini menunjukkan tidak berjalannya DRC atau Disaster Recovery Center yang itu terjadi. Ya, jadi artinya backupnya tidak ada. Kalau ada backup dengan cepat, backup itu langsung mereplace sistem yang ada dan kita tidak perlu memusingkan adanya ransomware-nya. Ya, karena apa? Karena tebusannya tidak usah dipikir, kita punya backupnya. Nah, di sini yang terjadi adalah PDN sementara, Pusat Data Nasional Sementara ini bingung sekarang ya. Karena apa? Backupnya tidak ada. Ya, atau backupnya tidak bisa berjalan, sehingga memikirkan bagaimana kemudian membayar 8 juta dolar. Ini benar-benar sangat mengecewakan dan benar-benar sangat memprihatinkan. Yang ketiga, ya, Kemkominfo, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dalam hitungan saya sudah kalah 4-0 ya gitu. Kalau kalah 1-0, 2-0, 3-0 tuh hat-trick. Ini udah 4-0, quadrick, bahkan bisa juga glut ya, atau bahkan double hat-trick nanti kalau kalah lagi. Kenapa? Udah banyak sekali kelakuan atau kekonyolan yang terjadi pada minggu ini. Ya, yang pertama, kalah dari situs hoax ya, Ela-Elo yang katanya akan menggantikan Twitter. Ternyata itu baru disebut hoax setelah 3 hari dia berjalan. Yang kedua, membuat ucapan selamat ulang tahun untuk presiden kita, tapi ucapan selamat ulang tahunnya malah lucu, disebut-sebut oleh netizen itu ucapan duka cita. Ini kan malah parah gitu. Kementerian Komunikasi yang menjadi corong bicara Indonesia juga selain mengelola informatika, malah membuat informasi yang hoax atau informasi yang salah ya gitu. Yang ketiga adalah tentang adanya ini ya, PDN, Pusat Data Nasional, yang akhirnya diakui ini masih sementara yang berada di Surabaya, itu tidak mampu mengendalikan serangan cyber yang ada. Ini baru
test the water kalau menurut saya. Karena apa? Serangan sebenarnya nanti akan terjadi lagi pada PDN yang sekarang sedang dirancang dengan biaya ratusan euro, ya ratusan ribu euro, yang itu kira-kira 2,7 triliun yang sekarang sedang dibangun di Cikarang, dan juga ada pembangunannya di Batam, dan juga yang ada di IKN dan juga Labuan Bajo. Jadi sekali lagi, data Indonesia dalam bahaya. Saya hanya menyatakan sekali lagi, pemerintah harus benar-benar serius menangani ini. Jangan biarkan lagi data-data itu kemudian mudah diretas dan diobral seperti ini. Sekali lagi, kita harus berhati-hati karena peretasan-peretasan semacam ini banyak. Kalau Indonesia tidak punya data yang kemudian ada backup bagusnya, buat apa terburu-buru meletakkan semuanya dalam satu pusat data nasional? Semuanya pelan-pelan lah, nggak usah kayak IKN yang terlalu terburu-buru dan kemudian membuat semuanya kejar tayang. Ya, ingat, data is the new oil. Data itu memang sesuatu yang sangat berharga. Tapi kalau pengelolaannya tidak baik, pengelolaannya sembarangan, bahkan sembrono semacam ini, harusnya pejabat pemerintah yang terkait dengan ini mundur, ya gitu. Karena apa? Karena ini sudah fatal. Ya, dan ini akan terjadi lagi pada periode-periode berikutnya, dan saya khawatir ini bukan hanya kalah 04, tapi bisa kalah 05, 06, dan seterusnya. Sebelumnya pada Kamis 20 Juni terjadi gangguan pada pusat data nasional yang berdampak pada beberapa layanan publik. Salah satu layanan yang terdampak adalah keimigrasian. Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Silmi Karim mengatakan sejak Sabtu 22 Juni layanan keimigrasian sudah pulih. Imigrasi memutuskan untuk memindahkan pusat data 12 jam sejak gangguan teknis di PDN Kementerian Komunikasi dan Informatika teridentifikasi.